Halo semua. Mungkin kita pernah mendengar bahwa semua agama itu sama. Tapi benarkah bahwa semua agama itu sama? Selamat datang di channel Smart Faith. Pada tema ini, saya akan membahas apakah semua agama itu sama, dan pluralisme agama, sehingga kita bisa mengetahui setiap keyakinan agama dan bagaimana kita bisa menyikapinya di kehidupan kita, khususnya di Indonesia tercinta ini. Nonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pada tema sebelumnya saya telah membahas tema apakah Tuhan ada dan konsep Tuhan di setiap agama. Saya akan membahas kaitannya pada kedua tema tersebut, yaitu, apakah semua agama itu sama? Jika kita telah melihat kedua pembahasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua hal, yaitu perbedaan dan kesamaannya. Tapi di dalam kesamaan pun terdapat suatu perbedaan pandangan yang menjadi tolak belakang. Asal-usul agama dapat kita lihat di seluruh dunia. Menjelaskan semua agama secara terperinci dalam satu jawaban akan sulit, karena ada banyak agama di dunia dengan sejarah dan asal-usul yang kompleks. Namun, saya akan memberikan ringkasan singkat tentang beberapa agama yang paling banyak dikenal dan asal-usulnya. Hindu. Agama ini berasal dari India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yudaisme. Dimulai pada sekitar 6 sebelum Masehi, di wilayah yang sekarang disebut Israel. Zoroastrianisme. Agama kuno yang didirikan oleh Zoroaster di wilayah Persia pada abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Jainisme. Didirikan oleh Mahavira pada abad ke-6 sebelum Masehi di India. Buddhisme. Didirikan oleh Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, sekitar abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi di India. Konfusianisme. Didirikan oleh Konghucu pada abad ke-5 sebelum Masehi di Tiongkok. Taoisme. Berasal dari Tiongkok dan diperkirakan dimulai pada abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi. Lao Tse dianggap sebagai pendiri Taoisme, yang mengajarkan tentang kehidupan yang selaras dengan alam dan prinsip Tao, jalan alam semesta. Kristen. Berasal dari pengajaran Yesus Kristus pada abad pertama Masehi di wilayah Palestina. Islam. Didirikan oleh Nabi Muhammad pada abad ke-6 di Mekah, Arab Saudi. Shinto. Agama asli Jepang yang berakar pada tradisi dan mitologi kuno Jepang pada era Nara, sekitar abad ke-8. Shinto mengajarkan pemujaan terhadap roh-roh alam, leluhur, dan keberadaan ilahi dalam alam sekitar. Sikhisme didirikan oleh Guru Nanak pada sekitar abad ke-15 di wilayah Punjab, India. Sikhisme menggabungkan ajaran monoteisme Islam dengan elemen-elemen Hindu dan mengajarkan pentingnya kesetaraan, pengabdian, dan meditasi pada nama Tuhan. Babisme adalah gerakan religius yang muncul di Persia pada abad ke-19. Gerakan ini didirikan oleh Mirza Ali Muhammad, yang dikenal sebagai Bab, yang mengklaim sebagai manifestasi Tuhan yang baru dan mempersiapkan kedatangan manifestasi Tuhan yang lebih besar, yaitu Bahá'u'lláh. Bahai. Didirikan oleh Bahá'u'lláh di Persia pada abad ke-19. Agama ini mengajarkan kesatuan agama, perdamaian dunia, dan persaudaraan umat manusia. Bahai mengakui nabi dan tokoh agama dari berbagai agama sebelumnya. Ahmadiyah. Didirikan pada akhir abad ke-19 di India oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah menganggap Ghulam Ahmad sebagai Mesias yang dijanjikan dan menekankan aspek spiritualitas, ketaatan terhadap Allah,
dan pentingnya perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Cao Dai adalah agama yang berasal dari Vietnam pada tahun 1926. Agama ini menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama termasuk Taoisme, Buddhisme, Kristen, dan Islam. Pengikut Cao Dai menganggap nabi tertinggi, dewa, dan tokoh agama lainnya sebagai guru spiritual mereka. Dan masih ada banyak kepercayaan dan agama lain di dunia, masing-masing dengan sejarah dan asal-usulnya sendiri. Setiap agama memiliki variasi dalam praktek dan kepercayaannya. Agama memiliki keyakinan, doktrin, praktek keagamaan, dan nilai-nilai yang dianut sehingga memiliki pandangan yang berbeda mengenai Tuhan, penciptaan, tujuan hidup, moralitas, etika, dan cara untuk mencapai pembebasan atau kebahagiaan akhir. Oleh karena itu, setiap agama lahir dari asal-usulnya yang dipengaruhi adat, tradisi dan kebudayaan. Maka negara mengadopsi keyakinan yang sesuai dengan adat dan tradisi dan kebudayaan tersebut. Maka disimpulkan sebagai berikut, terdapat 5 konsep, yaitu animisme, konsep dari agama Shamanisme, Shinto, agama suku bangsa atau tradisional. Dinamisme, konsep dari animisme, totemisme, agama suku bangsa atau tradisional. Monoteisme, konsep dari Yudaisme, Zoroastrianisme, Kristen, dan Islam. Politeisme, konsep dari Hindu, agama Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno dan agama suku bangsa atau tradisional. Dan non-teisme, konsep dari Buddhisme, Jainisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Masing-masing keyakinan memiliki pandangan seperti panteisme, merupakan pandangan bahwa Tuhan atau kekuatan ilahi hadir di dalam segala hal di alam semesta. Panenteisme, merupakan pandangan bahwa Tuhan meliputi dan hadir dalam alam semesta, yang melebihi alam semesta dan Tuhan lebih besar dari alam semesta. Henoteisme, merupakan pandangan yang hanya menyembah satu Tuhan Dewa dan mengakui banyak dewa-dewi lainnya. Untuk agnostisisme, adalah sikap ketidakpastian atau ketidakmampuan untuk mengetahui atau meyakini keberadaan Tuhan yang disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam mencapai pengetahuan mutlak mengenai hal-hal yang bersifat ilahi. Ateisme adalah sikap ketidakpercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Apakah setiap agama itu sama? Tentu saja, tidak. Contoh, dalam pandangan agama Islam, selain Allah adalah kafir, jika umatnya mengatakan bahwa Yesus atau Dewa Brahma adalah Allah maka ia disebut kafir bahkan murtad. Hal ini dikarenakan oleh setiap konsep dan pandangan agama yang dianut. Perbedaan melahirkan kemajemukan, yang menimbulkan konflik antar agama, sehingga orang agnostisisme terhadap agama bahkan menjadi ateisme. Maka timbullah pemikiran tentang pluralisme agama, seiring dengan meningkatnya interaksi antar budaya dan globalisasi, pemikiran tentang keragaman agama dan keharmonisan antar agama. Para filsuf dan para teolog mengembangkan pemikiran tentang pluralisme agama. Agama pluralisme adalah pendekatan atau pandangan filosofis yang mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang sama, serta memiliki potensi untuk mengarahkan individu menuju kebenaran spiritual. Ini berarti bahwa tidak ada satu agama pun yang secara mutlak benar atau superior dibandingkan agama lainnya. Pendekatan pluralisme agama muncul sebagai respons terhadap keragaman keagamaan di dunia karena semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Hal inilah yang mendorong toleransi dalam beragama. Mereka berpendapat bahwa kebenaran agama bersifat relatif dan dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman individu.
Pluralisme agama mendorong dialog antar agama, saling belajar, dan menghargai keanekaragaman agama. Ini mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang dianut oleh banyak agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, serta berusaha membangun kerjasama antar agama dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. Ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan, mempromosikan kerukunan antar agama, dan mengadopsi sikap terbuka terhadap pluralitas agama. Di Indonesia, terdapat keragaman agama dan keberagaman yang diakui secara resmi. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga merupakan rumah bagi berbagai agama lainnya, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan tradisi kepercayaan lokal. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan mengakui prinsip pluralisme agama. Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak setiap warga negara untuk beragama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya sendiri, dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia, juga menegaskan pengakuan terhadap keberagaman agama dan menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan agama. Meskipun demikian, terdapat tantangan dan isu terkait pluralisme agama di Indonesia. Terkadang, terjadi konflik atau ketegangan antar agama, terutama di daerah dengan keberagaman agama yang tinggi. Namun, banyak upaya dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, dan lembaga agama untuk mempromosikan kerukunan antar agama, dialog antar agama, dan toleransi beragama di Indonesia. Di banyak wilayah di Indonesia, terdapat kerjasama dan interaksi yang positif antara penganut agama-agama yang berbeda, serta adanya tradisi saling menghormati dan merayakan perayaan agama satu sama lain. Pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan untuk melindungi kebebasan beragama dan mendorong kerukunan antar agama melalui berbagai inisiatif dan program. Marilah kita menjalin suatu persatuan yang harmonis di dalam kebinekaan dan menjadikan Indonesia negara yang damai dan beradab di tengah perbedaan. Tuhan memberkati.